Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil ijabatil qabuli wal wusul wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti ajma'in. Thumma ila jami' ikhwanil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wa tabi'ina wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. ثم نجي من أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض لمغاربها برها وبحرها وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد مرزوقي نفعنا الله بعلومه وأسراره وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد ناوي الشافعي السيد الأحمد مرزوقي نفعنا الله بعلومه وأسراره قل صلى الله عليه وسلم ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه. أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ. Sudah kitabnya sudah semua? Sudah megang? Ada yang belum? Ya, habis dah. Ya, anu aja kasih aja yang sudah datang, yang tidak datang kau pesankan mana. Kalau masih ada saya kasih satu, biar nanti sama ininya halamannya. Nyile wis nyile. Nyile. Ini cetakan mana? Oh, Mutiara Ilmu. Salah satu yang harus panjenengan pahami ketika membeli atau mengkonsumsi buku atau kitab. Sekarang itu kalau penterjemahan dari kitab induk, ini kitab induknya, ke terjemah, yang harus diperhatikan adalah satu, percetakan. Percetakan siapa? Terus kemudian di situ diterbitkan di mana? Ini pengalaman ya. Beberapa kali saya membuka pengajian itu, jamaah itu menggunakan terjemah. Tapi terjemahannya sudah jauh melenceng dari kitab induknya karena ditambah-tambahi sama penterjemah. Kedua, ada yang dihilangkan karena dianggap tidak cocok dengan sang penterjemah. Jadi hati-hati, menterjemah ini bukan pegangan, cuma sekedar agar jenengan paling tidak ngerti bahasanya. Sementara kalau kajian apapun upayakan kitab induknya yang dipakai. Saya sudah jelaskan ini di beberapa pertemuan. Saya membuka kajian kitab hadis Bukhari itu, saya pakai kitab induk, jamaah pakai terjemah. Itu beberapa bab dihilangkan. Ketika saya kaji bab induknya di kitab induk, di jamaah tidak ada. Ini babnya ada bu, tidak ada Ustaz di terjemahannya, ngono. Oh ternyata memang sudah ada upaya-upaya gitu ya untuk menghilangkan. Nah ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi hati-hati kalau jenengan membeli kitab dan itu kitab muktabar. Muktabar itu ada kitab induknya, ada aslinya, terus diterjemahkan. Nah seringkali di terjemahannya itu mboh ditambahi, mboh dilongi sama penterjemah. Jadi hati-hati. Karena kita ini kan pengkonsumsi. Karena cuma konsumen,
Ya ora ro isine piye. Nah, terus kita hanya menikmati saja. Lalu dibuat hujah. Ini ada di kitabnya. Mana? Ternyata terjemahan. Nah, itu yang sering muncul di masyarakat kita. Tidak di screening dulu, ya, tidak di QC ke dalam kitab induknya. Baik, karena ini bentuknya nazom itu syair. Jadi dimulai di halaman 1 itu abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsan. Itu ya bentuknya adalah syair. Jadi nanti tolong kalau syair kita langgamkan. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Gitu ya, seperti itu. Terus sampai selesai. Nanti diterjemahkan. Nah, jenengan nanti ada yang menerjemahkan ya. Jumlah bait, jumlah nazomnya itu sekitar 56 sampai 57 bait. Jadi dalam satu buku ini, terjemahan ini ada nazomnya sekitar 56 sampai 57 bait. Dan kitab ini ya, kitab ini Nurul Dzolam ini usianya sudah 722 tahun. Berapa? Sekitar 766 tahun. Karena kitab ini disusun di tahun 1258. Sekarang 2024. Sekitar 766 tahun yang lalu. Masih up to date. Jadi kitab-kitab klasik itu ya, jariahnya para ulama dulu itu menyusun kitab masih tipis, cuma 57 bait. Itu sampai sekarang masih up to date. Karya-karya orang dulu itu seperti itu. Karya orang sekarang nyusun buku saja. Selesai diujikan, sudah. Nasib buku itu sekarang sampai nulis buku, Pak, Bu, sampai nulis buku sebuah karya ilmiah. Diujikan di depan dosen penguji, seret jadi tesis, jadi skripsi, jadi disertasi. Diujikan mati-matian, kita mikir sampai botak, seret sudah dicetak. Kira-kira bagaimana nasib karya ilmiah kita? Halo? Ada yang skripsinya mungkin dibaca orang banyak hari ini? Atau tesis Anda mungkin banyak dinikmati orang saat ini yang S2? Atau yang disertasi? Yang S3 terus kemudian sampai sekarang karyanya masih terus dipakai. Nah itu, saya tiap minggu itu ke Bungkul, ada buku apa namanya itu yang baca gratis di depan Bungkul itu, apa sih namanya, perpustakaan berjalan ya. Tak lihat, masya Allah, koleksinya banyak. Tapi yang mau baca itu cuma 1-2, arek cilik ambe arek TK paling dulu sing gambar-gambar. Jadi apa ya, dunia literasi dan budaya literasi kita itu memang rendah. Di kongon moco itu wangel. Ya. Jadi kalau kita membaca sebuah karya ilmiah itu mestinya tuntas. Nah, ternyata saya memperhatikan karya-karya orang dulu dengan orang sekarang itu berbeda. Orang dulu itu kitabnya disusun berdasarkan tirakat yang kuat, upaya keras, dan tidak lupa diikhtiari dengan berbagai macam spiritual. Setelah jadi, ya karena ini sebuah karya luar biasa, maka dinikmati oleh orang-orang saat itu di zaman itu. Terus disyarah lagi, disusun, disyarah. Syarah itu dijelaskan. Jadi kitabnya kecil, Pak. Kitabnya kecil tapi disyarah lagi oleh ulama yang lain, dibedah lagi terus. Itu ciri khas ulama dulu kalau nyusun kitab. Jadi kitab itu dulu satu jadi banyak. Ulama dulu itu kalau nyusun kitab, satu kitab itu jadi banyak. Ulama sekarang banyak kitab, diringkes jadi satu.
Jenenge apa? Mukhtasar, ringkasan. Nah, makanya itu bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Dan usia kitab ini sudah 766 tahun yang lalu disusun oleh Yai Marzuki, namanya Syekh Marzuki. Jadi pengarang kitab ini namanya Syekh Marzuki, kemudian beliau mentashih karya Syekh Nawawi. Jadi kitab ini ya susunannya Imam Nawawi oleh Imam Marzuki dibedah lagi. Nah ini padahal kitabnya kecil, tapi oleh ulama lain dibedah dan diperdalam lagi. Nah kita akan mengkaji ini ya bait per bait ya, satu bait. Kemarin kita sudah sampai wingi teko apa? Halo. Sekak kira eling ya mesti angel ngene. Ngaji ya kok ana kitab kok apa ya lali aku ngono jeneng. Oh, rumus. Baik. 1 5 7 7. Baik. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawi. Ya. Lanjut kita membahas kode atau membahas rumus yang paling gampang belajar kitab ini. 1 5 7 7. Wes hafal noe. 1 5 7 7. Oke? 1 sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini cuma 1, wujud. Kemudian salbiyah. Salbiyah itu ada 5, mulai kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Terus sisanya yang 14 itu mulai sifat ma'ani dan maknawi, 7 ke 7-nya sampai 14 sampai ke 20. Jadi kita belajar sifat 20 dan ini akan kita bedah dengan rumus 1577. Sing enak kita hafalkan dulu. Sudah hafal semua toh sifat 20? Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudra irada ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakallima. Ora hafal ngantuk kabeh san. Hafal dah? Baik. Awas yo, minggu depan bulan depan gak hafal. Awas yo, tak tes situ-situ yo. Kudu hafal sih ngono to. Yo ngono hafal gak hafal. Nah, kemudian perhatikan nazomnya. Nazomnya ini di kitab halaman 1 tadi. Ya, halaman 1 ya. Tadi saya sebut halaman berapa? Halaman 1 sampai kita bahas salbiyah nafsiyah dulu deh. Berarti summa sholatu wassalamu. Oke, sampai halaman 9. Sampai halaman 8 nazomnya. Perhatikan nazomnya halaman 1 sampai halaman 8 di kitab di terjemah ini. Berarti ya saya akan bacakan nazomnya. Abda'u, ada semua? Udah ya. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah
fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Abda'u miwiti sapa ingsun bismillahi kalawan nyebut asmane Allah warrahmani lan welas asih Gusti Allah wa birrahimi lan kalawan sifat welas asih Gusti Allah daimil ihsani hale saklawase kebagusan. Jadi ini kita awal saja ya, mengawali lagi mumpung bukunya sudah dipegang. Kita memulai kitab ini dengan menyebut nama Allah. Sekali lagi, Syekh Nawawi dalam menyusun kitab ini, beliau mengawalinya dengan mengucap Bismillah. Sebagaimana yang sudah kita bahas dulu, siapapun menyusun kitab, komponen 3 tidak boleh lewat. Setiap menyusun kitab, menyusun buku, menyusun skripsi, tesis, disertasi, komponen 3 jangan pernah ditinggal. 1, Bismillah. 2, Hamdalah. 3, Sholawat. Kitab apapun, mau mulai yang paling tipis sampai yang paling tebal, selalu disusun dari 3 komponen. Bismillah, Hamdalah, Sholawat. Lihat kaidahnya di kitab itu. Mulai dari Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. 1, bismillah. Falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. 2, thumma salatu wa salamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. 3. Ya. Jadi komponen menyusun kitab, menulis karya ilmiah tidak boleh menghilangkan 3. Bismillah, Hamdalah, Sholawat. Kalau ada orang bikin buku saja, langsung ujuk-ujuk ucapan terima kasih kepada si anu. Nggak ada Bismillah, nggak ada Hamdalah, nggak ada Sholawat. Pastikan buku itu tidak mungkin berkah. Tidak mungkin berkah. Karena para ulama dulu menyusun kitab, ya, setebal apapun bahkan setipis apapun semuanya sama. Selalu diawali bismillah, kemudian memuji Allah, lalu berselawat kepada Rasulullah. Ya. Kenapa kita harus mengawali bismillah? Sebab ya, segala sesuatu la yubda bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang dimulai tidak menyebut nama Allah maka terputus, wahwa ajdar, tertolak. Ini sudah kaidah para ulama. Jadi orang tuh nyusun apapun tidak pakai bismillah, memulai apapun tidak pakai bismillah, maka tertolak. Alhamdulillah, walhamdu maka utawi sedaya puji iku lillahi ketuwene Gusti Allah, sifate Allah Al-Qadim kang maha ndisi, Al-Awal kang maha awal, Al-Akhir kang maha akhir, Al-Baqi kang maha tetep. Bila tahawulin kalawan ora ana perubahan. Ya. Segala puji bagi Allah. Allah punya sifat Al-Qadim yang maha terdahulu, Al-Awal yang maha pertama, Al-Akhir yang maha akhir, Al-Baqi yang maha tetap. Ya. Bila tahawul tanpa adanya perubahan. Ai bila tahawulin tanpa adanya perubahan. Jadi segala puji bagi Allah, zat yang maha qadim, zat yang maha awal dan akhir, dan Allah tidak ada perubahan. Jadi Allah tidak terpengaruh dengan apapun. Ya, dan itu harus kita pahami sebagai zat, ya, Allah sebagai zat yang maha azali, yang tidak terpengaruh ruang dan waktu, karena memang Allah terlepas dari essence dan eksis. Allah tidak dipengaruhi oleh apapun, baik essence maupun eksis. Allah tidak terpengaruh apapun, baik ruang dan waktu. Dan itu adalah azalinya Allah. Azali itu apa? Sebelum adanya ada. Sebelum segala sesuatu ada,
Allah itu sudah ada dan keberadaan Allah azaliyun, ya, tidak bisa dideteksi dengan ruang dan waktu. Karena siapapun yang meletakkan Allah pada ruang dan waktu, meletakkan Allah butuh eksis dan esens, maka sifat Tuhan hilang. Karena sifat Tuhan hilang, maka berarti dia bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan berarti diwalik, hantu. Tuhan. Nah, kalau enggak Tuhan berarti hantu. Nah, orang yang menyembah selain Allah, ya, menyembah selain Allah, lalu Tuhannya didefinisikan butuh ruang dan waktu, pasti bukan Tuhan. Ini dalam kaidah kita, ya, dalam kaidah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak boleh meletakkan Allah pada definisi-definisi ruang dan waktu. Makanya semua pertanyaan yang berkaitan dengan ruang dan waktu bukan tidak ada jawaban, tapi pertanyaannya yang salah. Paham? Iki paham apa ngantuk sih sampean iki? Paham, bagus. Tak kira ngantuk piye. Yo, tenang, mari ngene sarapan. Susunya sudah siap? Oke. Oh, sudah. Sebab susu itu penting. Pokoknya pakai es. Kalau susu ndak pakai es itu Mimi ya. Kemudian segala puji dalam bahasa tafsir, puji itu ada 4. Puji itu ada 4. 1, qadim alal qadim. 2, qadim alal hadis. 3, hadis alal qadim. 4, hadis alal hadis. Memahami alhamdulillah, ya. Memahami alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Setiap puji itu ada 4. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan 4. Lah 4 ini semua kembali khitabnya kepada Allah. 1, qadim alal qadim. Pujiannya Allah terhadap dirinya sendiri. Pujinya Allah terhadap dirinya sendiri. Ya, apa kata Allah? Inni sesungguhnya aku Tuhan kalian semua. Memuji dirinya. Aku adalah Tuhan kalian semua. Ya, maka ketika Allah memuji dirinya, itu berarti qadim alal qadim. Qadim alal hadis. Pujian Allah yang maha qadim kepada yang baru. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai engkau Muhammad, ya, adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Itu qadim alal hadis. Allah memuji makhluk. Boleh? Boleh. Diwali hadis alal qadim, pujiannya makhluk kepada Allah. Ya Allah, antal wasi'ul maghfirah, anta sahibu ruhil anam, anta sahibul jannah wa anta sahibul maghfirah. Wahai Allah, engkau yang maha, engkau yang maha, engkau yang maha. Lah, memuji Allah itu dari kita ke Allah, itu namanya hadis alal qadim. Pujian kita kepada Allah. Boleh? Boleh. Atau hadis alal hadis, pujian kita kepada sesama. Ya Allah, sampean kok cek gantengnya sih. Sampean kok cek ayune yo. Oh, intere sampean niku. Pernah memuji satu sama lain? Itu namanya hadis alal hadis. Boleh? Anakku sing pinter ayu dewe, cintaku, sayangku, kasihku. Boleh? Boleh. Tapi ingat, semua pujian itu muaranya ke Allah. Jadi kalau ada orang menerima pujian, kemudian dia simpan untuk dirinya, maka siap-siap nanti masuknya ke riya. Nanti ada bahasanya di riya itu. Ada orang riya? Ada. Maka hati-hati kalau dipuji, ndang cepat kembalikan pujian itu kepada Allah. Karena setiap kita tidak punya hak dipuji. Setiap kita tidak ada yang berhak dipuji. Paham? Kalau ada orang dipuji lalu dia senang dengan pujian itu, maka hati-hati, tauhidnya terganggu. Tauhidnya terganggu. Berarti paham alhamdulillah. Setiap kita dipuji, kembalikanlah pujian itu kepada Allah. Tuh, karena tidak ada satupun di dalam diri kita yang layak dipuji. Ayo wes, jujur. Orang kalau memuji kita gara-gara apa? Orang tuh kalau muji kita gara-gara apa? Ganteng, fisik, terus kecerdasan, terus
Sregep ngaji, sregep sampai sregep ya. Terus kira-kira objek pujiannya apa? Objek pujiannya apa? Benda, ya tak? Benda tak? Terus sifat, terus apa lagi? Kita tuh kalau dipuji apanya kita? Prestasi, oke? Karir, ya. Semua itu, semua objek pujian yang disematkan ke kita dari orang lain, hakikatnya prestasi atau pemberian? Prestasi kita atau pemberian? Mulai angeles. Apakah prestasi kita? Anda kaya, Anda pinter, Anda cerdas? Bukan. Ya, apapun objek yang disematkan ke kita kemudian jadi pujian di hadapan orang lain, semua itu adalah pinaringan Gusti Allah. Orang yang muji mesti gak paham. Oh, sampean cek ayune kon garo ae entek-entekan iki aku, sampai glowing kaya ngene bayar larang. Kon cek pintere, oh kon garo sinauku bolak-balik. Sampean kok cek apa meneh dipuji. Sampean kok iso berprestasi ngono. Oh, nah, maka hati-hati. Kalau pujian itu diendapkan, itu menjadi istikbar, menjadi kesombongan. Ya, maka setiap kali kita menerima pujian, kembalikanlah kepada Allah. Itu mengapa Rasulullah SAW kalau dipuji itu dilempar pasir orangnya. Seret. La tahmidni, jangan kau puji aku. Seret. Jadi kalau Rasul dipuji itu melempar pasir. Besok kalau ada yang muji sampean, sawatan, insya Allah. Besok tukaran sama Dewi. Ya beda kelasnya. Rasulullah itu tidak suka dipuji, tapi kita wajib memuji. Paham? Rasulullah tidak mau dipuji, tapi kita wajib memuji. Karena apa? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ya. Paham ya? Rasul kan nggak mau dipuji, jadi sudah kita ndak usah pakai puji-pujian yang berlebih-lebihan. Sudah cukup aja Muhammad ngono. Kau ta Sayyidina, loh ya apa sih? Jadi ada yang mendebat Sayyidina, Habibina, Nabiyina, ndak apa-apa. Pengucapan kepada Rasulullah ya dengan gelar Sayyidina, Habibina, Syafi'i Qurratu A'yunina itu karena li ta'zimi nabiyina Muhammad, menghormat beliau. Dan sampai nyeluk Kanjeng Nabi dengan namanya tok. Jadi Muhammad pernah bersabda, kira-kira Muhammad bersabda, mungguh bahasane wong Jawa, gak kurang ajar. Wong sampai nyeluk bapak sampai dhewe ae. Pak, ya toh? Apa nyeluk jenenge? Men, santri men. Masa ngono? Halo? Enggak gitu kan? Nah, ngono loh. Jadi kalau ada yang protes, Rasulullah enggak pernah ingin disebut Sayyidina, Habibina. Loh, betul pribadi beliau memang tidak mau, tapi bukan berarti tidak boleh. Paham? Makanya kita ada madah. Madah itu pujian. Syair-syair di dalam selawat itu semuanya madah. Berselawat kepada Rasul itu madah. Makanya di kaidah yang selanjutnya disebut apa? Wassalatu wassalamu. Ayo apa? Wassalatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Apa maksudnya? Setelah kita bismillah memuji Allah, jangan lupa tsumma sholatu nuli utawi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan sarmada terus menerus tercurah kepada siapa? Alan nabi, kepada nabi khairiman, yang menjadi sebaik-baik orang, qad wahada, yang telah mengesahkan Allah. Maka salawat dan salam, kaidah yang ketiga ya, bait yang ketiga, wasumma salatu nuli salawat wassalamu dan keselamatan sarmada tercurah limpah alan nabi ing atase Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, apa hukumnya sholawat? Halo,
Hukumnya berselawat apa? Asholole. Berselawat hukumnya apa? Ketika sampean sholat wis, ada selawat di dalam sholat? Oke, sebelum saya tanya lanjut, arti selawat apa? Arti selawat? Mari kita berselawat. Artinya apa? Kalau pujian, alhamdulillah mau. Selawat. Yang bisa boleh pulang duluan lah. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Oh, foto hari-hari. Pembendino mau coba selawat tapi gak paham. Tahu selawat artinya apa? Selawat itu dari kata sholla. Ya. Kita tadi kan sholat subuh. Sholat artinya apa? Mulai bingung. Sholawat ambil sholat itu podo, akar kalimatnya sama, diksinya sama. Artinya apa sholat itu? Doa. Jadi sholat itu berdoa, bersolawat ya berdoa. Jamak dari sholat. Nah, ketika kita bersolawat kepada Rasul berarti mendoakan Rasul. Betul? Betul. Ya, logika bersolawat itu artinya kita bersolawat mendoakan Rasul agar ya ketika kita berdoa kepada Allah dan mendoakan Rasulullah maka rahmat ta'zim datang. Nah, namanya rahmat. Istilah Kanjeng Nabi itu Rasul kan sudah jangkep, sudah utuh, sudah penuh. Kita bersolawat ketika air ini disebut penuh, kita bersolawat. Terus dikucuri lagi air. Kira-kira air yang sudah penuh segelas ini tetap apa amber? Amberane ke kita. Nah, itu yang disebut sholawat. Jadi kalau kita bersolawat, Allah menambahkan rahmat takdim kepada Rasulullah dengan doa-doa kita. Lah amberane itu ke kita sebagai orang yang bersolawat. Makanya kita diperintah ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Dalil ayat itu seringkali kita baca. Loh, berarti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah itu bersalawat ke Nabi Muhammad. Iya. Allah itu bersalawat ke Nabi Muhammad maknanya ayyutiya rahmat ta'zim, memberikan rahmat. Jadi kalau redaksi kalimatnya itu tidak dipahami bisa salah paham. Innallaha sak temene utawi Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Gusti Allah iku yusholluna do padha selawat ala nabi ing atase Kanjeng. Berarti Allah dan malaikat berselawat ke Nabi Muhammad. Lebih hebat Nabi Muhammad dong? Mboten. Kalau Allah dan malaikat berselawat ke Nabi Muhammad itu artinya rahmat ta'zim, rahmat yang penuh kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Kalau kita berselawat ke Nabi Muhammad itu artinya doa. Jadi beda ya. Kalau Allah yang berselawat ke Nabi Muhammad itu artinya Allah memberikan dan mencurahkan rahmat kepada Rasul. Kalau kita berselawat ke Nabi Muhammad itu artinya kita mendoakan Rasul. Lah kita dapat barokah, kita mendapat kucuran dari berselawat ke Nabi Muhammad, turunnya menjadi itu tadi amberan rahmat Gusti Allah. Maka di saat kita berselawat kita harus mantap, karena semakin banyak berselawat kita semakin banyak mendapatkan rahmat. Itu maka shollu itu artinya perintah, berselawatlah kepada Nabi Muhammad ya sampai kita semua mendapatkan rahmat. Maka salah satu cara mendapatkan rahmat Allah ya berselawat. Sudah membaca selawat hari ini? Berapa banyak? Minimal berselawat minimal loh ya 100 wes. Kalau bisa setiap hari tidak kurang dari 5.000 kali. Tahu kehebatan selawat? Oh Masya Allah. Setiap kita ini punya pengalaman spiritual ya. Kalau kita sering-sering berselawat, maka kita akan banyak punya pengalaman spiritual. Salah satu yang paling sering kita lihat dan mungkin di medsos sudah ada,
Dalam satu riwayat diceritakan ya, yang namanya Raja Hamid kedua Turki Ottoman itu. Pernah dengar? Raja Ottoman Turki namanya Raja Hamid kedua. Itu seorang sultan yang setiap hari membaca sholawat 5.000 kali. Suatu malam dia tidak membaca sholawat itu, capek, lelah. Akhirnya sampai subuh dia tidak membaca sholawatnya. Besoknya ada seorang pengusaha yang pailit bangkrut ya, suatu saat nih bangkrut dan dia banyak hutang. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan melunasi hutangnya. Ternyata di dalam tidurnya setelah itu dia bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disuruh minta ke Hamid, ke sultan. Minta kebutuhanmu ke sultan. Akhirnya dia datang, dia berkirim surat dan minta bertemu Raja Hamid. Ternyata ketika ditanya sama Fasha itu menteri ya, nasihat. Apa yang terjadi? Dia minta ketemu untuk menagih hutang kepada sultan. Dianggap orang gila. Ketika surat menyuratnya dilewati, Raja Hamid tanya, kenapa dilewati nih dari surat itu? Anu Raja, ini orang gila ini. Masa dia berkata bahwa Anda ini punya hutang sama dia? Saya coba surat apa isinya? Diceritakan, coba panggil orangnya. Dipanggil. Ternyata setelah dipanggil dia bercerita bahwa dia pengusaha bangkrut. Suatu malam dia berdoa lalu bertemu Rasulullah dan titip pesan kepada sultan ya, titip pesan kepada sultan dan mintalah hajatmu kepada sultan. Ternyata ya, setelah diminta diceritakan Hamidis ya, dalam bahasa Turkinya itu Hamidi, wahai Hamidku, pesan Rasulullah begini, wahai Hamidku, kau kemarin tidak membaca salawat kepadaku, sekarang penuhilah hajat orang ini. Ini di medsosnya ada kok. Kalau nggak salah ini di ininya ada di YouTube apa di mana itu ada. Coba jenengan lihat. Itu memang kisah nyata dari penggalan kitab itu. Ternyata setelah Hamid mendengar cerita itu, dia kaget. Orang ini akhirnya dikasih. Apa kata Rasulullah? Ya Hamidi dikasih, ya Hamidi dikasih, ya Hamidi dikasih. Ya Hamid itu kata-kata Rasulullah. Akhirnya cukup ya dana yang dia dapatkan, kemudian dia pulang. Apa kata Sultan Hamid? Wahai Fasha, ya. Jadi si Fasha ini kan ajudannya. Wahai Raja, hampir saja dia menghabiskan uang panjenengan. Kata Hamid apa? Kata Raja, wahai Fasha, kau bilang apa? Kau ngomong apa? Seandainya orang ini minta kerajaan dan kekuasaanku sekalipun, akan aku berikan kepada dia. Karena apa? Aku tadi malam memang tidak berselawat kepada Rasulullah. Aku lupa selawatku. Aku terbiasa membaca selawat 5.000 kali. Tapi tadi malam aku begitu capek dan lelah sehingga aku melewati bacaan salawatku. Hari ini Rasulullah menegurku lewat orang itu. Maka demi Allah, wallahi demi Allah, jika dia meminta kerajaanku sekalipun, akan aku berikan demi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu luar biasa, Pak. Energi salawat itu luar biasa. Makanya ayo terus berselawat. Yang enteng-entengnya wes, selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca. Ya. Ingin selamat, baca selawat. Ditulis di mana? Di belakang truk. Truk dulu. Ingin selamat, baca selawat. Ya. Wa alihi dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbi dan sahabat Nabi, wa man lan wong tabe kang nderek sapa man sabila dinil haqi ing dalan agama kang bener ghaira mubtadi sak liyane bid'ah. Wa ba'du. Nah, jadi baru wa ba'du ya. Kalau jenengan bicara amma ba'du berarti setelah 3. Apa tadi? Bismillah, hamdalah, sholat, baru amma ba'du. Ujug-ujug amma ba'du tekondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Loh kurang. Amma ba'du itu setelah 3. Bismillah, hamdalah, sholawat.
Wa ba'du lan sak mantune bismillah hamdalah wa sholawat fa'lam erwo sapa sira biwujubil ma'rifah kelawan wajibe ma'rifat min wajibin saking perkara kang wajib ya lillahi keduwene Gusti Allah isyrina ing 20 sifatan sifat. Maka ketahuilah setelah kita membahas bismillah, hamdalah dan sholawat ya, maka kita wajib memahami makrifat Allah dari sifat-sifat 20-nya Allah. Mana yang 20? Yang tadi kita baca. Fallahu maka utawi Gusti Allah iku maujudun wujud. Nah, ini namanya sifat nafsiyah. Sebelum masuk ke nafsiyah, any question? Ada pertanyaan? Halo. Iki saking pahamnya pun saking ngantuk ini. Ingat ya, rumusnya apa? 1, 5, 7, 7. Maka sifat 20 ini akan kita bagi 4 ya. Akan kita bagi 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawi dan ma'ani dan maknawi. Jadi 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani dan 7 lagi sifat maknawi. Ma'ani sama maknawi itu beda. Maka yang pertama adalah sifat wujud ya. Sifat wujud itu apa? Sifat yang wajib azali dimiliki oleh Allah. Maka Allah wajib onone. Allah itu wajib adanya. Paham? Dan yang ada itu tidak harus tampak, tidak harus kelihatan. Maka memahami sifat wajib Allah, yakni idza aradta ma'rifatal 20 sifah fa aqulu lakallahu mawjudun ila akhiriha. Fal wujudu amrun iktibariyun ya'tabiruhul mu'tabir fi dhihnihi. Sekali lagi, sifat yang pertama adalah sifat wujud. Wujud Allah itu namanya nafsiyah, yang melekat ya, sifat yang melekat secara azali kepada Allah. Apa itu sifat wujud? Amrun iktibariyun, sifat yang sifatnya iktibar, menggambarkan saja bahwa Allah itu wujud. Wujudnya Allah itu iktibari, bukan wujud dalam arti benda, air seperti ini, HP, bukan. Awas, sifatnya wujud Allah itu ada tapi iktibar. Jangan dimaknai bahwa yang wujud itu mesti kelihatan, enggak. Yang ada tidak harus kelihatan. Ayyaqdiru fihi nadhiratat thawb, seperti baju, sorban ya. Idza kana fi sunduk tsumma akhraja minhu, yang disebut sifat wujud bukan benda yang di dalam kotak dikeluarkan, bukan. Jadi sifat wujud Allah itu sifat iktibariyun ya. Maka memahami sifat wujud Allah, pahami secara akal bahwa Allah itu ada, tapi yang ada tidak selalu tampak. Sampai situ oke ya. Jadi jangan menuntut kelihatan. Lo apa boleh menuntut kelihatan? Apa ada yang pernah menuntut Allah tampak? Ada, Nabi Musa itu. Ya Allah, arina, tunjukkan kepada kami tentang dirimu. Ya, tunjukkanlah dirimu kepada kami, kata Nabi Musa. Nabi Ibrahim pun pernah. Nabi Ibrahim itu pernah ingin membuktikan Allah tampak, tapi ujung-ujungnya semuanya memohon ampun. Nabi Musa itu sampai pingsan. Karena apa? Ketika diperintah oleh Allah, ya sudah, kalau kau ingin melihatku, ayo naik gunung. Beliau naik ke gunung. Apa yang terjadi? Ya, di balik gunung muncullah cahaya yang sangat terang. Kemudian Nabi Musa tidak bisa melihat cahaya itu dengan jelas. Lama kelamaan kemudian wasa'iqa, ya, kharra wasa'iqa, beliau jatuh tersungkur delosor, pingsan, baru melihat cahaya. Padahal itu bukan Allah, baru cahaya saja. Nabi Ibrahim ya, ketika ingin membuktikan Allah, diperintah untuk memencecel-cecel burung. Ayo coba, burung kamu latih, kemudian
jadikan setelah dia terlatih, potong-potong, taruh di beberapa gunung, kemudian panggil. Ternyata apa yang terjadi? Burung yang tadi dicecel-cecel itu terbang menghampiri Nabi Ibrahim. Lihat ma'inna qalbi, bahasa hatinya, bahasa Qur'annya, lihat ma'inna qalbi. Ya Allah, agar hatiku tenang dan tentram, bagaimana kau menciptakan segala sesuatu itu? Seret, burung yang tadi sudah dipotong-potong dipanggil Nabi Ibrahim dengan cara latihnya tadi, datang, hidup lagi. Maka Nabi Ibrahim pun akhirnya bertaubat dan kemudian beliau meyakini bahwa Allah itu maujudun, Allah itu ada. Jadi kita beriman kepada Allah, ya, apalagi kita orang min ahlus sunnati wal jamaah, meyakini Allah itu ada tanpa harus membuktikan secara zahir. Bukan Allahnya yang tidak mungkin tampak di hadapan kita, tapi dunia ini terlalu kotor bagi Allah yang maha suci. Artinya Allah kelak akan menunjukkan siapa dirinya di surga nanti, tapi nanti ojo saiki. Nek saiki sampean kok geblak kabeh, gak kuat sampean, sumpah ya. Maka nyuwun sewu, kalau ada Tuhan yang kemudian kelihatan dengan simbol-simbol, kelihatan dengan sifat-sifat kebendaan, sekali lagi berarti dia tidak masuk kriteria sifat nafsiyah. Dan setiap Tuhan yang tidak punya sifat nafsiyah tidak mungkin disebut Tuhan. Sebab la ilaha illallah. Sampai situ. Ada pertanyaan? Tentang sifat nafsiyah. Cuma satu ya. Sifat nafsiyah ini cuma satu, wujud dok. Sifat nafsiyah ini cuma satu, wujud. Yang lain nanti salbiyah, ma'ani dan maknawi. Sampai situ? Aman? Yes. Karena kita akan punya hajat besar. Setelah ini akan menerima tamu ribuan. Oh, ribuan barang. Mudah-mudahan acaranya lancar, panitia kuat, tapi ojo sambat. Engkau sambate mbek anoe sing duwe. Besok kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya bagaimana mendalami sifat nafsiyah wujud, lalu kita lanjutkan pada sifat salbiyah. Biniyatil ijabatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa jamiyatana hadza min jam'iyah Masjidul Rayyan min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli syukri wal ibadah wa ahli istiqamah fi ta'ati wal bariyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa